Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan, tuntunan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberkati dan melindungi kami. Terima kasih buat anugerah dan segala kebaikan yang Tuhan limpahkan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan hati yang mengerti dan taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Sakaria pasal 9-10. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Sakaria pasal 10 ayat 1-2. Tertulis demikian. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba, dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sakaria pasal 9 memuat 3 hal. Pertama, bahwa semua bangsa adalah milik Tuhan. Itu sebabnya bangsa-bangsa yang memberontak terhadap Tuhan ditegur dan dihukum agar kembali sadar dan ingat akan Tuhan. Kedua, Mesias atau Juru Selamat yang akan menyelamatkan semua bangsa akan datang pada waktunya. Dan yang ketiga, Israel akan mengalami pemulihan oleh karena kesetiaan Tuhan pada janjinya. Dan di pasal yang ke-10 kembali disampaikan mengenai pembebasan bangsa Israel dari kekuasaan bangsa-bangsa yang menindas mereka. Pada bagian awal dari pasal 10, yaitu di ayat 1-2, terdapat suatu pesan firman Tuhan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber jawaban atas setiap persoalan. Hal ini dinyatakan dengan kalimat, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Yang terjadi dalam kehidupan bangsa itu adalah mereka tidak bertanya kepada Tuhan, mereka tidak meminta dan tidak mencari Tuhan. Sebaliknya mereka bertanya kepada terafim, kepada para juru tenung, dan mencari-cari arti mimpi, serta hiburan yang sebenarnya hampa dan tidak memberikan solusi. Kecenderungan seperti ini sampai pada hari ini masih juga sering terjadi. Ada banyak orang yang mencari jawaban dari paranormal, meminta solusi atas masalah dengan cara-cara okultisme. Ketika ada persoalan, sakit, penyakit, ingin mencari pasangan hidup, ingin dapat pekerjaan, ingin dapat promosi, ingin menang dalam pemilihan dan sebagainya. Yang dicari bukan Tuhan, melainkan kuasa-kuasa kegelapan. Iblis memang dapat juga memberikan kekayaan, harta dan berbagai hal yang diinginkan hati manusia. Tapi iblis tidak memberikannya secara gratis. Ia mempunyai motif untuk membinasakan manusia. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, iblis menawarkan segala kemuliaan dunia. Tapi Tuhan Yesus melawan cobaan iblis itu dengan firman-Nya. Di sini bisa kita mengerti bahwa iblis pun bisa memberikan harta kekayaan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, iblis itu adalah pencuri yang hendak membinasakan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 tertulis, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini berbicara tentang apa yang dilakukan oleh iblis.
Iblis untuk sementara memberikan kesenangan dan kenikmatan, tapi pada akhirnya ia membawa manusia kepada kebinasaan kekal. Jadi sangatlah salah apabila kita mencari jawaban dari iblis yang berkedok malaikat, yang menawarkan sesuatu yang kelihatannya baik, padahal ujungnya menghancurkan dan membinasakan. Masih dalam Yohanes 10 ayat 10, di situ Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Tuhanlah yang menjadi jawaban sejati atas segala persoalan dan keperluan kita. Dia yang memberikan kehidupan, dan bukan sekedar kehidupan, tapi kehidupan yang berkelimpahan dan yang kekal. Karena itu saudara, carilah Tuhan, mintalah kepada Tuhan, berharaplah kepadanya, dan nantikanlah Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada jawaban sejati selain hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 7 ayat 7-8, Tuhan berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan minta dan cari kepada yang lain, tapi mintalah dan carilah hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya sumber jawaban yang sejati bagi kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari bahwa kami tidak dapat mencari solusi dari yang lain, karena solusi yang terbaik dan jawaban yang sejati hanya datang dari Tuhan. Ampunilah kami Tuhan kalau selama ini kami mencari alternatif-alternatif yang lain. Pikiran kami berharap kepada yang lain selain Tuhan. Tapi saat ini kami menyadari dan mau Tuhan mencari Tuhan, bahwa Engkaulah saja satu-satunya yang kami perlukan. Hanya ada di dalam Engkau jawaban yang kami perlukan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk hidup senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan yang lain, tidak bimbang dan mencari solusi di luar Tuhan, tapi selalu berfokus dan berharap kepadamu. Kami percaya sesuai janji firman-Mu, ketika kami meminta maka Engkau memberikan, ketika kami mengetok maka pintu dibukakan, ketika kami mencari maka kami akan menemukan, sebab Tuhan mengerti dan Engkau adalah Tuhan, Bapa kami yang baik, yang mengerti kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang sedang mengalami susah tidur, agar Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita dan ketenangan dari Tuhan, sehingga malam ini dapat tidur dengan nyenyak dan kembali dibangunkan Tuhan besok pagi dengan tubuh yang disegarkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu ya Bapa setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan memberikan jawaban kepada setiap kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan dan kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan mendapatkan jalan keluar. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.